merampok sebuah bank, para pelaku menggunakan kostum, bersenjata lengkap, dibekali suara sintetis. Pelaku berjumlah 4 orang, 2 pelaku bertugas mengamankan situasi menjaga para sandera. Sementara 2 lainnya akan membuka brankas bersama direktur bank. Brankas berhasil terbuka, lalu mengambil sebuah kotak penyimpanan berisi berlian. Usai mendapatkan berlian itu, tujuan selanjutnya jelas, yaitu keluar dengan aman. Namun semua di luar rencana. Seorang pelaku yang berjaga di luar membuat keributan. Ia hampir menembak Sandra, namun dihalau oleh rekannya. Ingat aturannya tanpa ada pembunuhan, namun pelaku tak terima ia mendapat teguran. Ia malah berbalik dan menyerang. Mereka saling menembak, lalu mulai berkelahi. Akibatnya topeng pelaku memberi teguran tadi terlepas. Kini wajahnya jelas dapat dilihat semua orang. Sontak saja ia menjadi panik karena aturan berubah. Tak boleh ada saksi, artinya ia harus membunuh semua Sandra. Namun tiba-tiba, pelaku tadi bangkit akan menembak, beruntung rekan satunya menolong dengan mengarahkan senjatanya. Mereka segera kabur, tak lupa membawa jasad rekannya tadi untuk menghilangkan jejak. Di dalam van, rekan satunya sangat marah. Harusnya kau biarkan dia menembak security tadi, kini wajahmu ketahuan dan kita akan diburu. Wanita itu tak suka ia terus mengoceh sehingga memukulnya. Tiba di tempat yang ditentukan untuk menghindari pelacakan, mereka akan berpencar bersembunyi selama sebulan. Baiklah, sampai jumpa lagi, kata pria bernama Mike, lalu pergi dengan motornya. 30 days, then I come looking for you. Kau tak perlu cemas, wajahku yang ketahuan, dan aku tak akan melibatkanmu jika tertangkap, kata Alex. Baiklah, kita harus kembali ke hotel untuk menunggu asuransi identitas baru. Aku punya teman, ia berjanji menyerahkannya. Malam ini, jawab Kevin. Sebelum pergi, untuk menghilangkan jejak seminim, mungkin Alex melemparkan peledak ke dalam van, berisi jasad rekan mereka tadi. Misi perampokan berlian sukses walaupun tidak berjalan mulus. Sketsa wajah Alex terpampang di berita. Cemas tertangkap, ia memberitahukan Kevin bahwa ia akan pergi sekarang juga. Tunggu sebentar lagi, temanku akan datang menyerahkan identitas baru, kata Kevin. Lalu terdengar ketukan pintu, Alex segera bersembunyi. Di luar rencana, teman Kevin yang datang ternyata bersama pembunuh bayaran. Mereka disebut tim pembersih, kedatangannya untuk mencari berlian hasil rampokan tersebut. Mereka membunuh teman Kevin, lalu menginterogasinya. Sebenarnya kami tidak mencari berlian itu, tapi sebuah chip yang terdapat dalam tumpukan berlian itu, kata bos tim pembersih. Kita sebut saja Cleaner. Ia memaksa Kevin memberitahukannya. Namun Kevin memilih bungkam, lalu mereka memukulnya hingga terjatuh. Ternyata, Alex dari tadi bersembunyi di bawah kasur. Namun ia tak bisa berbuat apapun untuk membantu. Kevin diletakkan di atas kasur, lalu secara perlahan tubuhnya ditusuk dengan pisau. Meski begitu, Kevin tetap memilih bungkam. Alex tak sengaja melihat chip yang mereka cari, ternyata ada di bawah kasur itu. Ia semakin terpukul setelah tahu alasan Kevin bungkam, karena benda itu tepat ada di bawah bersamanya. Tusukan terakhir akhirnya membuat Kevin berhenti bernapas. Kalian bereskan kamar ini, aku akan keluar untuk nelpon, kata Kleiner pada 2 anak buahnya. Kesempatan itu tak Alex sia-siakan untuk kabur. Namun, rencana berubah setelah ia melihat pistol dari balik tas. Alhasil, ia mengarahkan pistol itu untuk menembak si Cleaner. Namun sialnya ternyata tak berpeluru. Spontan Alex memilih kabur menuju kamar hotel lainnya. Witness! Cleaner menambah anak buah untuk cepat menemukan Alex karena dianggap saksi. Ketika hampir terkepung, Alex masuk ke corong ventilasi, lalu tiba di ruangan laundry. Ia berganti pakaian dengan cepat, lalu berlari ke arah parkiran. Alex mengambil mobil yang belum selesai dicuci. Ia bahkan menabrak pos parkiran. Lalu dengan cepat berjalan mundur, menuruni parkiran gedung hotel. Tanpa menurunkan kewaspadaan, Alex berhasil kabur dari para pembersih yang memburunya. Harusnya Alex sudah benar-benar aman. Namun akibat kurang fokus, mobilnya melanggar lampu merah, alhasil memancing polisi kini mengejarnya. Sebuah mobil polisi berusaha menghentikannya, membuat mobil Alex hampir kehilangan keseimbangan. Situasi terus memburuk dengan semakin banyaknya mobil polisi berdatangan. Beberapa mobil polisi tampak terjungkal. Hingga di sebuah perempatan, mobil Alex kehilangan kendali dan terbalik. Sambil menahan sakit tanpa alas kaki, kembali berlari. Alex menuju jalan sempit, lalu menaiki tangga menuju ke sebuah apartemen. Aksi kejar-kejaran dengan polisi jelas memancing Cleaner menemukan jejak arah pelariannya. Sesampainya Alex meminta untuk segera masuk, ternyata ia menuju ke apartemen Mike. Awalnya Mike tak mau membukakan pintu. Cepat buka pintunya, aku akan memberimu $10.000. Cleaner mengejarku, dan mereka telah membunuh Kevin, ucap Alex. Apakah kau punya telepon? Aku perlu menghubungi seseorang.
Tepat berada di samping kasur, segeralah menelpon sementara aku akan menghadang mereka di depan pintu. Jawab Mike sambil bersiap dengan senjatanya. Alex menghubungi wanita bernama Vina, yang ternyata adalah istri dari Kevin. Kau dalam bahaya. Ambil berlian yang disembunyikan Kevin di balkon rumahmu, lalu bawa anakmu kabur, ucap Alex. Tiba-tiba Kleiner datang, namun dengan cerdiknya lewat arah belakang, langsung menembaki Mike hingga pria itu tersungkur. Cepat geledah cari wanita itu. Lalu Kleiner melihat ke arah jendela yang terbuka menduga Alex telah kabur. Awalnya mau pergi, namun telepon yang tergantung mengalihkan perhatiannya. Kleiner menelpon dial terakhir. Lalu ia terhubung ke rumah Vina istrinya Kevin. Sebenarnya Alex tidak benar-benar pergi. Ia tepat berada di atasnya sedang bersembunyi. Kebetulan anaknya Kevin yang mengangkat. Aku dari petugas telepon ingin tahu alamat rumahmu. Rumahku di Jalan Avenue nomor 20, jawab bocah itu. Kemudian mereka pergi dan Alex selamat untuk sementara. Setelah menemukan berlian itu, Fanny menukarnya dengan pecahan kaca mobil. Harusnya ia sudah pergi membawa anaknya, namun Fanny mengabaikan peringatan Alex. Alhasil kini Kleiner berada di rumahnya berkat info telepon sebelumnya. Mereka segera ditangkap dan berlian kini ada pada Kleiner. Namun ia kecewa. Ternyata flash disk yang dicari tak ditemukan pada berlian itu. Kleiner lalu menelpon seseorang dan dalang dibalik semua kejadian, ternyata ulah seorang senator yang memerintahkan. Dari awal perampokan berlian adalah perintahnya kepada Kevin dan kawan-kawan. Namun, ternyata semua demi sebuah flash disk yang sangat penting. Senator mendesak Kleiner segera mendapatkan flash disk itu, atau ia akan mencari orang lain yang melakukannya. Aku pergi duluan, kalian berdua bereskan mereka, ucap Kleiner. Baiklah, sebelum menghabisi wanita ini, aku akan bersenang-senang dulu. Kesenangan terhenti saat anaknya kabur bersembunyi masuk ke tungku pemanas. Saat seorang Kleiner ingin menangkap, Alex muncul langsung menyerangnya. Terjadi perkelahian sengit, namun Alex berhasil mengatasinya. Ia menancapkan pisau tepat di tubuh si pria. Kegaduhan memancing si botak waspada. Terjadi perkelahian Alex, bahkan Fanny berusaha merobohkan pria itu. Namun ia terlalu kuat. Alex hampir tak selamat. Namun dengan sekuat tenaga, berhasil membalikan keadaan berkat pukulan yang dilayangkan Fanny. Saking kesalnya Fanny terus memukul pria itu, hingga Alex segera menenangkannya. Terima kasih sudah menolong kami. Maaf salah sudah mengabaikan peringatanmu, ucap Fanny. Tak masalah, sekarang yang penting kita cari tahu apa isi dari flash disk ini. Sehingga begitu dicari, jawab Alex. Mereka lalu mencolokkan flash disk ke dalam laptop dan fakta pun terungkap. Isi flash disk berisi kejahatan konspirasi si senator. Tentang sabotase peledakan gedung WTC sebenarnya ulah senator. Namun dikambing hitamkan kepada teroris Timur Tengah dengan tujuan meraup keuntungan dari dana perang. Sekarang Alex mengerti flash disk itu adalah hidup matinya senator. Ia menyusun siasat dengan melakukan pertukaran. Berlian ditukar dengan flash disk, ucap Alex. Baiklah, temui aku di gudang rongsokan, kita akan atur pertukaran, jawab Kleiner. Alex tiba di gudang itu dengan menyelinap. Penjaga mengetahui kedatangan Alex, ia pun mengejarnya. Alex menuju bagasi mobil mereka. Di situ melihat Kevin dan temannya yang sudah termutilasi. Ia segera mengambil berkas identitas dari tas wanita tersebut. Lalu pergi. Setelah Kleiner kembali ke mobilnya, Kleiner dan rekannya segera membakar potongan tubuh itu ke dalam tungku. Tiba-tiba Kleiner mendapat telepon dari Alex. Segera serahkan berliannya, atau anak buahmuku, ledakan, ucap Alex. Yeah, love this. Kleiner sadar Alex rupanya ada di lokasi. Dan sialnya Alex lengah, ia tak memperhatikan posisinya telah diketahui Kleiner. Namun akhirnya, ia menyadari telah ketahuan. Ia segera menembak anak buah tersebut, lalu segera kabur bersembunyi. Hal yang tidak diketahui Kleiner, Alex telah menaruh peledak di mobil itu. Sehingga begitu mereka mendekat, bom itu meledak. Namun bom itu tak cukup menghentikan Kleiner. Di satu momen Alex sebenarnya sudah menguasai situasi. Ia berhasil mengecoh dan nyawa si Kleiner sekarang ada padanya. Namun sialnya belum sempat ia menjatuhkan Kleiner, ia terkecoh dengan perkataan Kleiner, alhasil keadaan kini berbalik. Ketika sadar, ia sudah terikat pada sebuah kursi. Di situ terdapat berbagai alat penyiksaan. Alex hanya terdiam setelah Kleiner menunjukkan isi kantong berlian itu, yang ternyata adalah kaca. Sekarang katakan di mana drive itu, karena jika kau bungkam inilah yang akan terjadi, ucap Kleiner sambil menunjukkan mesin pres baja di depannya. Karena tetap bungkam, tak ada pilihan Alex segera didekatkan pada benda itu. Lalu salah satu kakinya diletakkan ke alat itu, yang siap meremukan tulang kakinya itu. Kleiner menyuruh algojonya memutar tuas, membuat alat itu semakin mengencang, dan Alex berteriak kesakitan. Pada akhirnya, tak kuat dengan rasa sakit, Alex memberitahukan drive itu berada di mana. Kuletakkan pada loker di bandara pesawat, jawab Alex. Kleiner tak akan percaya begitu saja. Mengingat sejauh ini Alex cukup merepotkannya, maka Kleiner memutuskan akan membawa Alex untuk menunjuk ke lokasinya langsung. Agar tak berontak,
Cleaner menusuk pisau ke pangkal pahanya. Alhasil Alex harus berjalan menggunakan tongkat. Agar petugas bandara tidak curiga, Alex didandan sebaik mungkin. Lalu Alex mulai berjalan menuntun Cleaner, menemukan loker penyimpanan drive tersebut. Posisi Alex serba salah, melapor polisi sedangkan ia sendiri diburu, tak ada pilihan selain mengikuti perintah Cleaner. Sesampainya di loker, Alex disuruh membuka sendiri, lalu mengambil kotak berisi drive tersebut. Cleaner mengantisipasi jika saja ada peledak yang diletakkan Alex di kotak itu. Namun Alex menolak untuk membukanya. "Hei, coba kau buka kotak itu," kata Cleaner. Si wanita lalu membuka perlahan, dan benar saja ledakan pun terjadi. Cleaner yang kesal menekan luka paha Alex, lalu mereka berkelahi. Suasana bandara menjadi panik perkelahian si wanita dengan petugas. Begitu juga Alex dengan Cleaner. Namun Alex harus menghindar setelah Cleaner menggunakan senjata. Sedangkan upaya si wanita terhenti setelah berhasil dirobohkan petugas. Menyadari akan tertangkap, Cleaner berniat meninggalkan bandara. Namun polisi telah mengepung tempat itu dan tanpa ampun menembak mati dirinya. Sementara Alex berhasil kabur dengan mulus, kini Alex berbekal identitas baru yang ia ambil sebelumnya dari bagasi. Berhasil melewati bandara dan terbang meninggal negara itu. Sedangkan senator tinggal menunggu waktu untuk tertangkap dan diadili atas kejahatan konspirasinya.